ngomongin birokrasi ala-ala. Halo kawan-lan, kembali lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Kali ini kita ada di segmen Policy Talk, di mana kita akan membahas mengenai isu, rekomendasi, dan juga analisis kebijakan yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara. Jika kita bicara tentang upaya pemberantasan korupsi, seringkali yang terbayang adalah penindakan terhadap kasus-kasus yang besar. Padahal pencegahan korupsi juga membutuhkan pemahaman yang lebih tentang bagaimana integritas dibangun di sebuah institusi. Salah satu upaya untuk melihat hal tersebut adalah dilakukannya survei penilaian integritas atau yang lebih dikenal dengan SPI. Menariknya, untuk memahami hasil survei tersebut secara lebih mendalam, Pusat Studi Anti Korupsi dan Governance Politeknik STI Alan Jakarta bekerja sama dengan KPK melakukan kajian kualitatif terhadap kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan juga BUMN. Nah, di segmen ini kita akan membahas lebih jauh mengenai kajian tersebut bersama narasumber kita, Dr. Malasondang Silitonga MA. Halo Ibu, apa Halo, selamat siang, Mbak. Kabar kabar? baik. Ibu, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat juga untuk Politeknik STI Alan Jakarta karena sudah mendapat predikat untuk menuju WBK ya Bu tahun ini. Terima kasih usaha teman-teman semuanya di Poltek. Oke, baik. Ibu, kalau misalnya ngomongin tentang korupsi, seperti yang kita ketahui bahwa Politeknik STI Alan Jakarta itu memiliki Pusat Studi Anti Korupsi dan Governance, yang di dalamnya terdapat kajian kualitatif mengenai survei penilaian integritas. Nah, Ibu boleh dijelasin apa sebenarnya yang melatar belakangi dilakukannya penelitian atau kajian ini? Oke, baik. Terima kasih Mbak Lydia. Mungkin saya sedikit menjelaskan bahwa sejak tahun 2025, Poltek Jakarta memiliki Pusat Studi Anti Korupsi dan Governance yang kita fokus pada kajian-kajian di bidang korupsi dan tata kelola pemerintahan. Kami sudah melaksanakan beberapa kajian secara internasional maupun kolaborasi internasional maupun bersama dengan instansi pemerintah seperti KPK, penelitian terkait rangkap jabatan dan tentang juga pencucian uang. Nah, di tahun 2025 Poltek Jakarta diberikan kepercayaan untuk melakukan kajian survei penilaian integritas secara kualitatif. Nah, KPK dalam hal ini memiliki program nasional untuk tidak saja selama ini KPK kita kenal melakukan survei penilaian integritas secara kuantitatif ya di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, dan di tahun 2025 bekerja sama dengan 38 perguruan tinggi, KPK melakukan pendalaman atas survei penilaian integritas kuantitatif tersebut dengan melakukan survei penilaian integritas kualitatif. Dan pengalaman yang luar biasa, Poltek Jakarta sebagai perguruan tinggi yang mungkin tidak sebesar perguruan tinggi lainnya begitu ya, kita diberikan kepercayaan untuk melakukan kajian terhadap 114 instansi pusat, BUMN, dan Pemprov DKI. Jadi kenapa ada kajian ini? Karena selama ini pendekatan kuantitatif itu hanya melihat berdasarkan hasil survei, dan KPK melihat bahwa perlu kita melihat lebih jauh sebetulnya apa yang dibalik, apalagi yang perlu didalami dari tata kelola integritas di instansi pemerintah, sehingga kami diminta untuk melakukan kajian ini. Sehingga kajian ini bersifat kualitatif. Lalu kami melakukan wawancara FGD dengan stakeholders, baik itu dari inspektorat, lalu pengguna, lalu dari auditor, dan pihak-pihak yang relevan termasuk para expert untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana integritas dikelola di 114 instansi ini. Nah, Ibu, berarti proses pendalamannya itu kan sebelumnya kuantitatif menjadi kualitatif ya. Apakah ada temuan atau gambaran yang sebelumnya tidak terlihat, Bu? Dan sekarang jadi terlihat jelas dari survei hasil kualitatif? Iya, ada 6 aspek yang kita lihat dalam kajian ini, seperti misalnya terkait integritas, kepemimpinan, lalu pengaruh eksternal ya, itu diantaranya. Dan menarik sekali dari 114 instansi yang kita gali secara mendalam lewat tadi wawancara dan FGD, kami melihat faktor kepemimpinan itu sangat penting sekali. Jadi di semua instansi, baik itu BUMN maupun pusat,
bagaimana seorang pemimpin mengelola integritas di instansi itu menjadi penting. Pemimpin sebagai role model, kalau kita kenal ada walk the talk, tone from the top ya, itu adalah konsep-konsep yang memang harus ditanamkan oleh pemimpin di instansi ketika bicara soal integritas. Nah, ini menjadi menarik untuk digali mendalam begitu ya, peran pemimpin dalam mengelola integritas di instansi sektor publik pada khususnya gitu. Baik, tadi kalau misalnya sudah dijelaskan Mm-mm. banyak sekali yang dikaji gitu ya Bu dari Mm-mm. lembaga, Mm-mm. pemerintah daerah. Lalu kan nanti ini akan dikelompokkan ke dalam beberapa klaster. Mm-mm. Nah, Ibu boleh dijelaskan sedikit bagaimana proses penelitian ini dilakukan hingga terbentuk klaster-klaster tersebut? Iya, jadi dari 114 instansi ini itu ada 5 klaster dibagi oleh KPK, ada yang terdiri dari kementerian lembaga, lalu juga BUMN, Pemprov DKI, lalu karena kementerian lembaga kita kan banyak ya, 114 itu dibagi-bagi lagi, lalu ada juga dari instansi-instansi yang baru berdiri. Nah, instansi yang baru berdiri ini menarik sekali ya, yang baru karena apa namanya mereka masih menyesuaikan dengan keadaan struktur organisasi yang baru, mengelola orang-orang baru. Ini memang menarik. Jadi ada 5 klaster yang kami kelola semuanya sesuai dengan arahan dari KPK. Lalu kami melakukan FGD secara mendalam. Ada yang khusus, memang ada instansi yang tidak yang terpisah ya dari instansi lain, tapi juga kami melakukan FGD secara luring maupun daring, menggali secara mendalam. Kami juga mewawancari expert, misalnya dari Transparansi Internasional, untuk melihat dari perspektif expert terkait bagaimana mereka melihat integritas ini dikelola di instansi pemerintah saat ini. Kan ini sangat menarik ya Bu. Mm-mm. Jadi ada beberapa klaster juga Iya. dan banyak Mm-mm. institusi gitu. Nah, bagaimana tim peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh ini Mm-mm. tetap representatif Mm-mm. dan juga dapat menggambarkan kondisi secara komprehensif? Iya. Seperti yang kita ketahui memang setiap kajian kuantitatif maupun kualitatif pasti ada biasnya ya, punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kami rasa dengan upaya KPK untuk melihat SPI dari sisi kualitatif ini adalah suatu cara yang komprehensif ya untuk melihat selama ini kuantitatif, sekarang ditambah dengan kualitatif, dilakukan pendalaman dengan melihat apa sih yang kurang dari masing-masing instansi begitu ya. Itu menurut saya secara yang bagus sekali untuk kita mendapatkan whole picture ya dari bagaimana SPI itu dikelola begitu. Kalau ditanya caranya, yaitu tadi kita melakukan pendalaman. Semua proses wawancara dilakukan secara anonim. Kami juga tidak dalam konteks memberikan rekomendasi, tapi benar-benar mendapatkan gambaran utuh dari para key informan terkait bagaimana sebetulnya ya, organisasi atau instansi mengelola integritas, memastikan tidak ada praktik-praktik korupsi di sana. Tentu tidak semuanya berhasil ya. Kalau dari hasil wawancara ada yang masih effort untuk terus memperbaiki, tapi kami melihat upaya-upaya yang luar biasa kok di instansi pemerintah. Untuk dari beberapa Mm-mm. ratus institusi itu Bu, apakah Mm-mm. terdapat pola atau kecenderungan tertentu Mm-mm. terkait isu integritas di berbagai institusi Mm-mm. tersebut? Mm-mm. Lalu apakah menjadi poin penting Mm-mm. bagi lembaga publik terkait isu integritas berdasarkan hasil penelitian Ya. tersebut? Ya, ada beberapa pola yang kami temukan ya terkait benturan kepentingan, misalnya ya dengan pihak-pihak eksternal. Tapi yang paling menarik untuk kami jadikan sebagai kajian yang lebih mendalam lagi yaitu terkait tadi peran kepemimpinan. Itu pola yang eh, hampir sama di semua instansi pemerintah maupun BUMN karena kami juga mengelola mewawancari BUMN besar ya sesuai dengan arahan KPK. Dan itu polanya sama. Peran pemimpin itu sangat penting di dalam mengelola integritas. Baik. Nah, dalam banyak studi Mm-mm. tata kelola pemerintahan, Bu, kepemimpinan sering disebut sebagai faktor penting Mm-mm. dalam membangun integritas tentunya. Mm-mm. Dari kajian ini, seberapa besar peran kepemimpinan dalam membentuk budaya integritas tersebut? Iya, menurut saya penting sekali ya seorang pemimpin ada banyak kajian kebetulan kami karena kajiannya di anti korupsi juga selama ini peran pemimpin itu sangat penting sekali bukan sekedar
kita men-sounding ya, mensosialisasikan bahwa kita harus berintegritas dan seterusnya. Tapi yang lebih penting adalah dari diri pemimpinnya sendiri dimulai ya, sebagai role model itu tadi yang saya sampaikan di awal. Bagaimana dia sebagai role model, dia harus lebih dulu menunjukkan kinerja yang berintegritas. Lalu ada istilah di dalam studi korupsi itu namanya chip talk. Chip talk itu sebuah chip itu murah, talk itu pembicaraannya. Jadi sebetulnya tidak ada biaya, tidak ada effort yang luar biasa, tapi dari keseharian pemimpin itu dalam dia menunjukkan kinerja berintegritas dari hal-hal yang besar, pengambilan keputusan maupun praktek keseharian, itu akan membentuk budaya organisasi yang positif bagi bawahannya begitu. Nah, Ibu nih, pertanyaan terakhir, Bu. Ibu sebagai peneliti dan juga akademisi ya, Bu. Apa peran yang ingin disampaikan kepada para pemimpin dan juga pegawai di sektor publik agar integritas tidak hanya menjadi indikator dalam survei, tetapi juga benar-benar menjadi budaya kinerja kita sehari-hari? Wah, ini susah ini ya. Tapi yang menjadi PR adalah bahwa kita harus memahami dulu bahwa merubah mindset itu di dalam organisasi, budaya organisasi itu bukan pekerjaan yang radikal yang satu hari pasti berubah begitu ya. Ini perlu proses panjang seperti evolusi terus secara bertahap dan tidak boleh bosan disampaikan. Jadi siapapun pemimpinnya, pemimpin itu kan pasti berganti ya Mbak di sektor publik. Siapapun pemimpinnya, budaya integritas itu harus terus ditanamkan. Jadi sekali dia loose gitu ya, maka bisa saja kemudian organisasi yang sudah mulai tertata baik kembali ke cara-cara lama yang kurang baik. Jadi sustainability, keberlanjutannya itu harus terus dijaga mulai dari level pemimpin itu tadi. Kalau menurut saya itu. Berarti yang pertama itu mindset ya, Bu? Betul sekali. Baik. Demikian obrolan kita di segmen Policy Talk kali ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan perspektif baru tentang pentingnya penguatan integritas sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di sektor publik. Sampai ketemu lagi kawan LAN di episode selanjutnya.